Menungso sing padha elinga urip ing donya mung mampir ngombe bekale akhirat dudu. Temanya kita angkat yaitu urip iku urip. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita senantiasa menyala, artinya urip iku urup. Hidup kita senantiasa lebih baik, hidup kita senantiasa semangat ya, untuk menjadi yang lebih baik. Itulah orang-orang yang beruntung, sebagaimana Rasulullah mengindikasikan orang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan kita berupaya untuk lebih baik terus. Dan semangat itu dalam sebuah lagu kita coba untuk berikan semangat dengan urip iku urup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adik, rekan-rekan semuanya yang malam hari ini semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita berada di tanggal yang kedua di bulan Januari 2025. Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi iman dan takwa merekat di dalam hati. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang istiqomah sehingga bisa sampai pada akhir hayat kita husnul khatimah semua. Amin Allahumma amin. Tak lupa pada malam hari ini kita sudah berada di tanggal 3 bulan Rajab ya. Jadi Rajab, nanti Sya'ban, setelah itu Ramadan, tinggal 2 bulan lagi kita insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Nah, saudara-saudaraku, pada malam hari ini sebagaimana tema yang akan kita pelajari bersama di kesempatan dakwah akustik di malam hari ini, itu adalah muhasabah diri. Ini muhasabah diri ini refleksi diri kita, bagaimana nanti kita senantiasa meniti jalan menuju insan sejati. Muhasabah diri ini para ulama biasanya di momen akhir tahun, awal tahun gitu ya, itu sering mengingatkan kepada kita semuanya untuk bermuhasabah diri. Kenapa kok ada istilah muhasabah diri ini? Karena ini berkaitan dengan waktu. Mohon maaf. Karena ini berkaitan dengan waktu. Dari kata-kata, dari kalimat hasibah ya. Hasibah itu dalam bahasa kita itu menghitung. Menghitung apa ini? Salah satunya adalah menghitung waktu ya. Waktu yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Kalau kita pelajari lebih dalam, itu nanti dalam surat Yunus ayat yang kelima, di situ Allah Ta'ala memberikan pelajaran, ada matahari, ada bulan, kemudian Allah menjadikan matahari dan bulan itu punya garis edar
Dan akhirnya kita mengetahui lita'lamu adadas sinina wal hisab, itu. Supaya kita mendapatkan ilmu lita'lamu adadas sinin, perhitungan tahun, wal hisab, dan juga waktu. Maka di sini ada istilah hisab. Kita sering mendengar istilah hisab. Hisab itu maknanya adalah waktu sebenarnya secara arti bahasa. Sehingga dalam terjemah ayat itu para mufasir juga memaknai lita'lamu adadas sinin, supaya kita mengetahui perhitungan tahun, wal hisab, dan juga waktu. Baik, ini waktu, kebetulan kita sudah berada di awal tahun 2025. Nah, ini kita masih perlu muhasabah juga. Kenapa? Karena ternyata dengan adanya waktu pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, ini hakikatnya oleh Allah jatah waktu kita itu bisa jadi sudah berkurang, ya. Jadi jatah waktu yang diberikan Allah untuk kita itu bisa jadi sudah berkurang 1 hari, berkurang 1 bulan, berkurang 1 tahun. Nah, berkurang karena apa? Ya karena kita memang setiap waktu, setiap saat itu dihadapkan dengan waktu. Saking pentingnya waktu, ini Allah membuat satu surat yang dinamakan Al-Asr, demi waktu, sampai dijadikan sumpah. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan terutama di sini Allah mengingatkan tentang wal asr, tentang keberadaan waktu, betapa pentingnya waktu itu. Maka Allah menyatakan manusia itu betul-betul rugi kecuali dia menggunakan waktunya itu untuk 4 hal. Apa itu? Dalam surat Al-Asr kita sudah banyak belajar, sudah hafal, gitu ya. Kecuali digunakan untuk amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Setiap hari digunakan dalam rangka untuk membina keimanannya. Kenapa kok iman perlu dibina? Karena menurut Rasulullah ternyata iman itu di dalam hati ternyata bisa menjadi hati yang berkarat. Artinya hatinya manusia itu bisa karatan, imannya juga bisa karatan. Maka iman itu menurut Rasulullah juga bisa naik, bisa turun seiring dengan berjalannya waktu. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk jadidu imanakum, senantiasa perbarui iman. Nah, dengan adanya waktu yang diberikan Allah Ta'ala, maka memperbarui iman pertama kali itu penting. Yang kedua, waktu yang diberikan Allah itu digunakan untuk apa? Wa amilus sholihat, memperbaiki iman. Kemudian juga wa amilus sholihat, amal solehnya juga diperbaiki. Loh, kenapa kok amal soleh juga perlu diperbaiki? Karena meskipun amal itu dikatakan soleh, ternyata harus dievaluasi. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim dan Imam Ahmad, ternyata Rasulullah mengingatkan ketika nanti ada peristiwa hisab di akhirat, ternyata ada orang yang dihisab meskipun punya amalan utama, amalan soleh di dunia. Apa itu? Dia mati syahid. Yang kedua, ada yang beramal soleh setiap waktu, setiap saat belajar mengajar Al-Quran. Yang ketiga, setiap waktu, setiap saat sedekah. Ternyata setelah dihisab oleh Allah di sana di akhirat, dinyatakan amalnya itu tidak punya nilai, tidak berlaku. Allah menyebut, fulan, ternyata kamu dusta, karena ternyata kamu mungkin disebut orang mati syahid, tapi ternyata diteliti oleh Allah itu tujuannya bukan untukku, tapi untukmu sendiri, supaya kamu disebut pahlawan, supaya kamu disebut orang yang berjuang, dikenal di masyarakat sebagai pemberani.
Yang kedua, itu orang yang belajar mengajar Al-Quran ternyata juga sama. Fulan, kamu setiap waktu, setiap saat seperti itu ternyata bukan untukku. Supaya kamu disebut orang yang alim, orang yang pinter, orang yang mungkin kalau di masyarakat dikenal menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi orang yang terpandang. Nah ternyata kalau niatnya hanya seperti itu, sama, oleh Allah dinyatakan dusta. Yang ketiga, orang yang setiap waktu, setiap saat sedekah. Fulan, ternyata kamu sedekah itu bukan untukku, tapi untukmu sendiri, supaya kamu disebut orang yang dermawan. Nah, ini ternyata oleh Allah tiga-tiganya dianggap dusta dan tidak dinilai. Akhirnya memerintahkan malaikat untuk melemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa kok ini amal soleh itu kita memiliki waktu harus senantiasa dievaluasi? Gitu ya. Karena ternyata ada amalan-amalan yang nanti akhirnya tidak dinilai oleh Allah. Makanya harus dievaluasi. Imannya dievaluasi, iman yang ada dalam hati, amalnya juga dievaluasi. Maka dalam ilmu tazkiyah nafas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengingatkan kepada kita, setiap hari kita diberi waktu oleh Allah. Maka setiap hari jangan lupa ada waktu untuk muhasabah diri. Sampai Rasulullah menyebut itu orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang setiap hari mengevaluasi dirinya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang cerdas itu orang yang setiap hari dana nafsahu. Nah, dana nafsahu itu juga bimakna hasibah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dana bimakna hasibah. Apa hasibah itu? Menghitung-hitung. Jadi menurut Rasulullah, orang yang setiap hari menghitung-hitung dirinya dan juga menimbang amalnya, itu ternyata orang yang cerdas. Maka sahabat Umar sampai memberikan nasihat dalam asarnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian nanti sebelum dihisab oleh Allah. Timbang amal kalian sebelum nanti ditimbang Allah. Maka saudara-saudara sekalian, pentingnya waktu diberikan Allah. Ini momentum awal tahun, momentum akhir tahun, kita dinasihatkan para alim ulama untuk bermuhasabah, karena memang dinasihatkan Rasulullah seperti itu. Kita diberikan peringatan Allah pergantian waktu, dan pergantian waktu itu tidak hanya 1 tahun. Ini momentum saja. Pergantian waktu itu setiap saat, setiap hari berganti waktunya. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan kan berganti. Setiap hari berganti. Baik, ini ternyata pentingnya waktu. Ini karena waktu itu, ini waktu belum ya, lagu waktu belum ya, ini saya sendiri. Baru roda kehidupan. Baik. Yang ketiga, ternyata oleh Allah kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk tawasau bil haq dan 4 tawasau bis sabr, itu juga menjadi rugi. Jadi setiap hari supaya kita tidak rugi, maka waktu itu digunakan untuk memperbaiki iman, untuk memperbaiki amal soleh. Yang ketiga juga tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu apa? Saling memberi wasiat, saling memberi nasihat dengan sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak itu yang datang dari Allah, yang dulu disampaikan Rasulullah, diwariskan kepada alim ulama sampai sekarang. Itu dijadikan wasiat, dijadikan nasihat. Dan juga tawasau bis sabr, dalam melaksanakan tawasau itu juga butuh kesabaran. Tahapan tawasau itu saling memberi wasiat, saling memberi nasihat. Siapa dulu ini yang harus diberi nasihat atau wasiat ini? Di dalam surat Tahrim ayat yang ke-6 ada prioritas pertama, ku anfusakum, gitu ya. Pertama yang harus diberi wasiat, yang diberi nasihat itu siapa?
diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus senantiasa diberi wasiat, diberi nasihat, diberikan peringatan. Yang kedua, wa ahlikum. Yang kedua adalah ahli. Ahli itu siapa? Keluarga. Mulai dari keluarga inti kita, keluarga dekat kita, sanak kerabat, sampai keluarga jauh, sampai nanti mulai dari tetangga, teman, sahabat. Ini berjenjang ini. Dan yang paling penting itu prioritas utama adalah diri kita dulu. Tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Keluarga kita, kerabat kita, baru masyarakat lingkungan sekitar. Insya Allah kalau kita melakukan itu dengan kesabaran, kesabaran itu berarti tidak hanya sekali dua kali, terus menerus. Itulah tawassau bil haq dan tawassau bis sabr. Kita berwasiat dengan kesabaran terus menerus. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka saudara-saudara sekalian, inti muhasabah diri itu adalah menghitung-hitung diri karena ada waktu yang bergulir. Karena ada waktu yang bergulir ini, jangan sampai kita tergilas waktu. Kalau nanti kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka bisa jadi kita menjadi orang yang paling menyesal. Kalau di dunia masih bisa ditututi, tapi kalau menyesalnya nanti di akhirat, maka tidak bisa kembali lagi. Insya Allah nanti akan kita nyanyikan lagu tentang waktu. Baik, itulah kira-kira muhasabah diri yang harus kita lakukan. Refleksi diri kita untuk menuju insan yang sejati. Nah, untuk itu, karena ini kemarin kita sudah belajar tentang pertama mung mampir ngombe, ya. Yang kedua sugih tanpa bondo, yang ketiga wang sinawang, yang keempat urip iku urung. Nah, dari 4 pelajaran ini, insya Allah kalau kita jadikan untuk muhasabah diri, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang betul-betul nanti bisa menjadi insan yang sejati, menjadi orang-orang yang kalau urip iku urup, gitu ya, nanti lagunya urip iku urup, dadiyo menungso sing mulya, gitu ya. Baik, untuk selingan kita akan hibur urip urup dulu, kita ingatkan materi kemarin. Sambil monggo silahkan para hadirin kalau mau pesan makan silahkan, tidak apa-apa. Urip iku urup. Urip menungso ora angger urip, wis dadi bestine abdine Gusti. Sapa wae ora gelem ngabdi, bakal rugi cilaka dunya akhirate. Sing gelem ngabdi manfaat uripe, dados kesaenan sedanten amale. Disayang kadang sanak sedulure, pikantuk kamulyan wonten ngarsaning Gusti. Menungso
sing gelem nganti manfaat uripe dados kesaenan sedanten amale disayang kadang sanak sedulure pikantuk kamulyan wonten ngarsaning Gusti. Menungso urip iku urip aja kena godha gebyaring donya elingo urip kuwi mung sedelo dadi manungsa sing utama. Urip iku urip. Menungso urip iku urip aja kena godha gebyaring donya elingo urip kuwi mung sedelo dadi manungsa sing utama. Tansah migunani ing ngendi wae sedanten dilampahi kanthi manah suci sedanten dilampahi mong nyuwun ridhone ilahi mong nyuwun ridhone ilahi. Oke, itulah lagu Urip Iku Urup. Ini sebagai refleksi, sebagai evaluasi. Tadi kita sudah mempelajari apa itu evaluasi diri. Yang harus kita evaluasi apa? Tadi kita diingatkan dalam sebuah lirik ini tadi, menungso urip iku urup, gitu ya. Ojo kena godha gebyaring donya. Kemudian elingo urip kuwi mung sedhela. Dadi yo menungso sing utama. Ini jadi sebuah lirik lagu yang mudah-mudahan kalau kita ingat-ingat itu untuk bahan evaluasi diri. Elingo, gitu ya. Yang namanya urip itu mung sedhela. Elingo menungso, urip itu kudu urup. Pertama, urip iku urup itu berarti kita harus senantiasa semangat apapun yang terjadi pada diri kita. Kebetulan kemarin kita sudah meluncurkan lagu Roda Kehidupan. Roda Kehidupan nanti isinya itu adalah kita diingatkan ada jutaan masalah, bisa jadi ada ribuan ujian yang bisa jadi kita lalui. Dan kalau kita ingat mulai dari awal sampai sekarang mungkin ya betul-betul ribuan masalah. Tetapi ketika kita betul-betul menenangkan pikir kita, menjernihkan hati kita, kemudian kita betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah, terus tetap kita jalani hidup ini, kita hadapi apapun dengan penuh ridha Allah, bahwa apa yang diberikan Allah berupa ujian, musibah, termasuk yang seneng, kadang kita ya ora penak, ya sok penak, itu semua datang dari Allah. Maka ketika kita senantiasa menjalani dengan ikhlas, dengan tabah, maka insya Allah itu semua akan kita temukan hikmahnya. Ada apa kok saya mendapatkan musibah ini? Kenapa kok saya berada di tempat ini? Kenapa kok saya harus menjalani ini?
Maka Rasulullah mengingatkan, jangan sampai kamu mengatakan lau, wala takul lau. Jangan kamu mengatakan seandainya nek aku dhisik ngene, ora dadi ngene iki mesti. Loh, jangan ngomong ngono iki. Sekarang sing penting itu sekarang. Maka jangan kamu katakan lau. Kalau kamu mengatakan lau seandainya, maka bisa jadi nanti setan muncul, bisi, gitu ya. Kok nyalahke kancane, nyalahke tonggone, nyalahke sing kuwasa bareng, nyalahke Gusti Allah bareng. Maka kalau apa yang sudah terjadi katakanlah qadarullah masya fa'ala. Ini qadar Allah. Apapun yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ya. Maka roda kehidupan nanti yang Allah kita nyanyikan, gitu ya. Itu isinya seperti itu. Dan ini menunjukkan supaya kita tetap urip iku urip terus jalani apapun yang terjadi. Yang intinya tadi waktu kita gunakan tetap jaga iman, tetap amal soleh, tetap ingatkan diri kita untuk senantiasa lurus. Ya, minimal kita mengingatkan diri kita. Quran fusaku. Kalau belum bisa ngandani orang lain, ngandani diri kita. Karena kita harus memulai ibda bin nafsik, mulai dari diri kita. Quran fusaku. Ya. Itulah menungso itu betul-betul harus urip iku urip. Ojo kena godho gebyaring donya. Ingat, kita masih diberikan waktu di dunia ini. Tetap semangat, hati-hati. Kalau di lagu Roda Kehidupan, kita senantiasa waspada, gitu ya. Karena ada setan, ada hawa nafsu yang senantiasa mengganggu. Sehingga nanti kita bisa terjatuh. Kemudian elingo urip iki mung sedelo. Di lagu urip iku urip, kita tetap semangat dan kita ingat hidup kita itu ternyata oleh Rasulullah sampai dinyatakan ya urip neng dunia itu mau mampir ngombe, nek orang Jawa bilang kun fit dunya ka'annaka ghurib. Kalau kemarin, jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing, au abiris sabil, atau pengembara. Apa itu orang asing? Kun fit dunya ka'annaka ghurib, itu berarti jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing itu bukan orang yang tinggal di sini. Kalau kita lihat turis di sini itu gordolan atau mungkin nyambut gawe, ya. Dan dia tidak ditinggal di sini. Sama Rasulullah mengibaratkan kita itu di dunia ini seperti turis. Nanti tinggalnya di mana? Di akhirat. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ankabut ayat 64 oleh Allah dinyatakan bahwasanya waladarul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia itu masih main-main. Di dunia itu hanya sebentar. Gitu ya. Itu mataun qalil. Nek qalil itu sebentar, nek waktu itu berarti sedikit, sebentar. Maka kita diingatkan dadiyo menungso sing utama, karena waktu kita itu hanya sebentar. Maka tadi Rasulullah, jadilah kalian pengembara. Pengembara itu apa yang dilakukan? Orang mengembara itu ya orang gordulan rok. Orang mengembara itu biasanya itu mencari bekal ilmu. Kalau ketemu guru, maka dia akan sowan. Dia akan berupaya untuk mencari ilmu dari guru itu, ya. Ini mencari bekal namanya. Maka kalau kita menjadi orang yang senantiasa mengembara, itu berarti di dunia ini kita harus betul-betul menjadi orang yang senantiasa cari bekal. Dan Allah Ta'ala mengingatkan bekal yang terbaik itu adalah bekal ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah, karena bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Maka kalau ketakwaan itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang utama. Kalau tadi pesannya di lagu ini dadiyo menungso sing utama, itu siapa orang yang betul-betul diutamakan Allah nanti? Sebagaimana diumumkan Allah kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala mengingatkan bahwa semua manusia diciptakan Allah
menjadi suku bangsa berbeda, warna kulit berbeda, bahasa berbeda, menjadi miliatan kalau sekarang ini ya, kalau di bumi ini. Dan oleh Allah diumumkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka dalam pesan lagu urip iku urup tadi, dadiya menungso sing utama, yaitu orang yang betul-betul memiliki ketakwaan. Utama bukan berarti utama di dunia, utama hanya di dunia. Kalau utama di dunia itu bisa jadi orang yang mungkin supaya dipandang di masyarakat, jadi pemimpin, jadi apa, belum tentu. Orang yang utama di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Karena hakikatnya nanti yang dilihat Allah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, tidak keliru ya, soalnya Muslim dan Bukhari. Imam Bukhari ya, ada juga. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ingat, nanti yang dilihat oleh Allah itu bukanlah apa yang ada di dalam suarmu, bukan apa yang ada di dalam hartamu. Suar itu bisa jadi wujud jasad kita, gambar kita. Mungkin di dunia kita diberikan oleh Allah wujudnya, mungkin punya sampiran gelar, mungkin sampiran jabatan, mungkin kedudukan sosial, dan juga mungkin diberikan harta wa amwalikum. Walakin yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat Allah itu nanti adalah yang betul-betul hatinya itu ada ketakwaan, amalnya itu juga betul-betul amal soleh yang lurus. Yang dilihat Allah itu itulah orang yang paling utama. Maka saudara-saudara sekalian, untuk menjadi orang yang utama itu kemarin kita belajar tentang sugih tanpa bondo. Oke, kita nyanyikan sugih tanpa bondo. Oke, sugih tanpa bondo, itulah orang yang utama, orang yang paling mulia nanti di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang sugih tanpa bondo. Sopo sing ngerti hakikate sugih, ana sing jawab akeh bondo dunya, ana sing jawab duweni kuwasa, ana maneh duwe lemah lan raja kaya. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara, sugih sak tenane ana jero ati, sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Sugih bondo dunya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka, akeh lemah lan raja kaya, saya bisa nglelekno. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara, sugih sak tenane ana jero ati, sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan patine. Terus
cilaka akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno sugih padha donya bisa wae sengsara duweni kuwasa bisa cilaka akeh lemah lan raja kaya saya bisa nglalekno ati sing sugih nganggo donya sarana akhirate Duh Gusti kula nyuwun ati sing sugih donya dugi akhirat. Oke, sugih tanpa bondo. Itulah orang yang dinyatakan Allah nanti orang yang paling mulia, dimuliakan Allah Ta'ala. Apa sugih tanpa bondo itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat laisal ghina bikathrotil arad. Bukanlah kekayaan itu diukur dari kekayaan banyaknya harta, banyaknya kemewahan. Walakinna ghinan nafas, akan tetapi kaya jiwa. Di dalam hadis lain kaya hati, gitu ya. Ghinal qalb, ghinan nafas, kaya hati, kaya jiwa. Maka oleh Rasulullah itu betul-betul disebut orang yang kaya sebenarnya, sugih sak tenane. Kalau dalam lagu ini tadi, sing dadekne tentrem uripe wonten ing gesang lan batine. Jadi kalau orang itu kaya hati, maka hidupnya akan tentram. Di dunia ini insya Allah tentram. Termasuk nanti ketika meninggal pun juga tentram ya. Jadi kaya hati inilah yang menjadikan ketenangan sejati. Orang kalau sudah hatinya kaya, kalau pas diberikan nikmat yang banyak, itu enak yang syukur lan syukur. Alhamdulillah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Dudu aku wi Gusti Allah. Dudu nggonku nggone Gusti Allah. Itu dudu aku sing pinter ning Gusti Allah. Masya Allah. Itulah orang yang bersyukur, orang yang senantiasa hatinya kaya. Sebaliknya ketika dia diberikan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, ternyata adanya cuma sabar. Kenapa? Karena dia paham itu semua datang dari Allah untuk menguji. Bisa jadi dengan adanya musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, itu Allah ingin meninggikan derajat. Bisa jadi Allah ingin ngurangi dosane. Bisa jadi Allah ingin memuliakan dengan cara-cara seperti itu. Maka dia bisa menyatakan dalam musibah pun oleh Rasulullah dinyatakan wa qulil hamdulillah ala kulli hal. Dalam musibah pun dia bisa menyatakan alhamdulillah. Awake lagi loro gitu, gaweane seret, anake ditagih bayar sekolah, kontrakane waya entek. Terus itu apa boleh? Double. Ternyata hati yang kaya, maka dia bisa menyatakan alhamdulillah. Kok gampang men ngomong tuh Mas? Ketoke gampang diomongke. Gimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang seperti itu? Maka kembali ke tema kita hari ini. Kita harus banyak muhasabah supaya hati kita kaya. Ternyata hati kita harus bersih. Hati kita harus diisi dengan cahaya. Ya. Hati yang bersih, hati yang bercahaya itu adalah hati yang senantiasa dihisab, senantiasa dihitung-hitung setiap hari. Kalau Rasulullah tadi mengingatkan setiap hari, kalau kita senantiasa membersihkan hati, maka hati kita nanti akan bercahaya.
Cahaya dari mana? Sholat kita, ngaji kita, amal soleh kita, semua jadi cahaya. Ya. Dan cahaya itulah yang menuntun kehidupan kita, sehingga nanti ketika menghadapi apapun, maka semua bisa dikembalikan kepada Allah. Itulah hati yang kaya. Tapi kalau hatinya miskin, Masya Allah, meskipun diberikan harta kekayaan sepenuh dunia ini cek kurang. Gini apa gini? Kadang-kadang orang itu masih suka nuntut pada Allah. Ya Allah, masa maam goreng ternyata niki tok ya Allah. Masya Allah. Wis enek sego, wis enek lawe, wis enek sayure. Kadang-kadang kita itu, ya Allah kok gorkongnya tentok ya Allah. Kita diingatkan Rasulullah, nek masalah dunia tontonan yang lebih bawahmu. Ada orang yang tidak sempat ya, nggak bisa makan. Wis enek sego, cemepak, wis dicepake buke, dicepake bojone, kari mangan. Kuwi dadak komen. Ngene iki tok. Masyaallah. Ya. Padahal ternyata ada orang yang lebih rekoso meneh. Ora iso mangan. Maka ketika hatinya kaya, apapun yang dihadapi itu dia akan bisa menyatakan alhamdulillah. Tapi kalau miskin hatinya, wis dikai omah, wis dikai mobil, wis dikai gawean, wis dikai ijek kurang terus. Ya Allah, kok kula dereng gadah apartemen ya Allah. Ya Allah, kula dereng gadah pabrik setunggal melih. Ijek kurang terus. Maka kalau sudah seperti itu namanya hatinya yang miskin. Kalau hatinya miskin, maka Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi sampai menjelang kubur nanti ramari Pak hati yang miskin itu. Gitu. Jadi mau meninggal pun saya dipikir cek dunia terus. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sugih tanpa bondo itu penting. Maka muhasabah pada kesempatan malam hari ini kita menghisap diri kita. Kemarin materi yang sudah kita pelajari sugih tanpa bondo, kira-kira sudah seberapa persen kita punya hati yang kaya. Urip iku urup, kira-kira kita tetap semangat tidak menjalani kehidupan ini. Kira-kira kita sudah berupaya untuk menjadi orang yang utama belum? Termasuk kemarin kita belajar tentang mung mampir ngombe. Mung mampir ngombe itu berarti kita menyadari bahwa di dunia ini kita hanya sebentar, hanya sementara. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan untuk perjalanan hidup kita, cari bekal. Kalau kita sudah memiliki hati yang kaya, kemudian kita memahami bahwa di dunia itu hanya sementara, mau mampir ngombe, dan kita bisa urip iku urup, maka insya Allah materi yang kemarin wang sinawang itu akan bisa kita miliki. Setiap waktu, setiap saat kita hanya melihat orang itu wang sinawang. Kuwi penak banget numpak mobil Pajero. Ini ternyata atine panas njaba jero tenan. Pajero itu kan panas njaba jero gitu ya. Tumpaknya betul-betul Pajero. Ini ternyata atine bendino ya Pajero. Panas njaba jero. Kenapa kok panas njaba jero? Karena enaknya atine mangkel terus. Enaknya gor kurang terus. Kok gor itu Pajero tok to. Versine ndi? Belum nanti persoalan-persoalan yang lain. Kadang-kadang orang itu wang sinawang ketoke penak numpak mobil apik gitu ya. Tapi sing ngrasake itu tenar bener-bener mungkin panas njaba jero. Kita kalau ngelakoni sok mungkin ra kuat. Wong bendino malah mikir utang. Bendino dioyak-oyak debt collector. Ya. Apalagi sekarang musim pinjol. Bendino handphone dang ring pinjol terus. Kancane nganti diteleponi. Wong tuane diteleponi. Ini kan pinjol modelnya seperti itu ya. Maka wang sinawang. Oke, wang sinawang mungkin bisa kita. Oke, untuk mengingatkan supaya kita wang sinawang, kita nyanyikan lagu Wang Sinawang.
Sinawang ya. Opo wae sing mbok sawah welo ananging sak temene ora padha karo sing tok bayangne. Katon seger menawi di sawah, jebul layu menawi di senggo, katon legi menawi di dahar, jebul pahit menawi diraoske. Dadi sadar dunya mung dolanan, urip ing akhirat sing temenan. Dulur kanca sakabeh, dunya iki mung sawang sinawang. Ojo ketipu kebiarin donya, dadene kelon nek wis dirasane. Katon seger menawi di sawah, jebul layu menawi senggo, katon legi menawi didahar, jebul pahit menawi diraoske. Dulur kanca sakabeh, dunya iki mung sawang sinawang. Ojo ketipu kebiarin donya, dadene kelon nek wis dirasane. Dulur kanca sakabeh, dunya iki mung sawang sinawang. Ojo ketipu kebiarin donya, dadene kelon nek wis dirasane. Lan waspada marang Gusti kang Maha Kuwasa, insyaallah uripmu dikawelne, kendhaline hawa nafsu durjana, kendhaline hawa nafsu durjana, kendhaline hawa nafsu durjana.
Wang Sinawang. Itulah hasil dari orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang kaya, sugih tanpa bondo. Maka dia bisa melihat apapun itu hanya Wang Sinawang, gitu ya. Wang Sinawang itu berarti dia akhirnya, kalau orang Jawa itu orang gumunan, ora apalagi tuh, orang gumunan, ora kagetan, ora pinginan. Orang gumunan, ora kagetan, ora pinginan. Itulah namanya Wang Sinawang. Lah untuk bisa sampai ke tahapan itu, kira-kira nek saya melihat itu, kira-kira ijek gumunan ra? Ya. Ijek gumunan ndak? Ijek penginan ndak? Ini kita tanda-tanda ini, Pak Drene rada. Wah. Ijek gumunan ndak? Ijek kagetan ora? Terus ijek penginan ora? Nah ini kita cek, kita evaluasi, namanya muhasabah, menghitung ya. Baik, cek. Itulah saudara-saudara sekalian. Jadi muhasabah diri, sekali lagi, itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Meskipun kita diingatkan momentum tahun baru, ya, kita evaluasi diri. Apa yang harus dievaluasi? Tadi hatinya, cek. Yang harus dievaluasi apanya nih? Hatinya, amal perbuatannya, itu dievaluasi. Supaya apa? Nanti ketika kita dievaluasi oleh Allah, kita lulus, gitu ya. Sebelum nanti dievaluasi, dihisab Allah, kita menghisab dulu, mengevaluasi dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan sampai kita nanti menjadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, orang yang bagaimana? Menurut Rasulullah, bangkrut itu tidak hanya bangkrut dunia. Yang paling penting bangkrut itu di akhirat. Jadi bangkrut di akhirat itu ketika nanti di akhirat kita semua akan dievaluasi oleh Allah, terus rapote itu nanti diberikan. Setelah diberikan ternyata kalau coro amal itu amalnya yo dihitung, amal perbuatan baiknya. Ternyata amal perbuatan buruknya itu juga dihitung, ditotal. Surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat ternyata pahala itu semuanya disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Ujurakum yaumal qiyamah. Jadi disempurnakan, pahala baiknya juga disempurnakan, pahala buruknya juga ditotal. Lah orang yang bangkrut ternyata kebaikannya itu habis karena nutupi keburukannya. Maka itulah orang yang bangkrut. Maka sebelum kita dihisab oleh Allah, Allah memberikan kesempatan nanti di dunia ini, kita boleh oleh Allah untuk menghisab diri, untuk ngitung-ngitung. Nek cara rapot itu diperbaiki, ujiannya diulangi. Nek kita ada remedi supaya nanti nilainya lebih baik. Kalau Allah itu mengizinkan kita untuk memperbaiki catatan amal kita melalui apa? Rasulullah mencontohkan setiap hari kita evaluasi diri. Kalau ada kesalahan-kesalahan kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah, segera istighfar dan taubat. Maka nanti catatan amalnya insya Allah akan menjadi catatan yang baik karena ditutup kesalahannya, gitu ya. Kalau berkaitan dengan manusia, maka kita harus banyak evaluasi. Mungkin kita masih ada kezaliman pada manusia lain, segera dinetralisir. Dengan apa netralisirnya? Segera minta maaf kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya non materi. Segera minta maaf, diperbaiki lagi hubungannya. Kalau berkaitan materi ya segera diselesaikan. Hitungan materi itu apa? Ya macam-macam. Yang sering itu kan hitungan materi, kadang kita utang piutang sih gampang itu ya. Meskipun ada yang lain-lain ya. Itu segera diselesaikan. Maka insya Allah kalau itu segera diselesaikan, maka catatan amal kita nanti akan
diperbaiki, itulah muhasabah. Menghitung-hitung setiap waktu, setiap saat. Nah, kalau kita bisa menghitung-hitung terus setiap hari, maka insya Allah rapot kita nanti kita terima dengan rapot catatannya itu baik. Nek coro rapot itu berarti orene abange. Abange wis ditutup sama Allah. Sing ditampilkan ternyata nilai baik semuanya. Itulah hisabayasiron. Hisab yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Hisabayasiron. Dalam surat Al-Insyiqaq ternyata di situ ada istilah hisabayasiron. Siapa orang-orang yang hisabnya dimudahkan ini? Tentunya orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Itulah muhasabah. Baik, saya persilahkan kepada saudara-saudara sekalian, kalau ada yang bertanya, monggo dipersilahkan. Monggo. Oke, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, kita nyanyikan sebuah lagu baru kita yang berjudul Roda Kehidupan. Jutaan ujian kan kau temui, ribuan masalah kan menghampiri, kan mewarnai hidup setiap hari, menjadi kenangan sangat berarti. Tenangkan fikirmu, jernihkan hatimu, heningkan jiwamu, pasrahkan dirimu. Semua akan berlalu, ditelan oleh waktu. Susah dan senang di garis takdirmu. Jangan hentikan langkah kakimu, terus melaju sejauh dayamu. Panjatkan doa pada Tuhanmu, kan kau temukan hikmat hidupmu. Tenangkan fikirmu, jernihkan hatimu, heningkan jiwamu, pasrahkan dirimu. Semua akan berlalu, ditelan oleh
waktu, susah dan senang di garis takdirmu. Jangan hentikan langkah kakimu, terus melaju sejauh dayamu. Panjatkan doa pada Tuhanmu, kan kau temukan hikmah hidupmu. Roda kehidupan selalu berputar, semua berjalan atas kehendaknya. Tak ada yang mampu menghentikannya hingga akhir kehidupan. Hingga akhir kehidupan. Oke, itulah roda kehidupan. Jadi roda kehidupan ini kita buat cukup singkat di bulan Desember kemarin. Kita buat dalam rangka menyongsong akhir tahun dan tahun baru. Ada 2 lagu sebenarnya, satunya Waktu, tapi insya Allah Waktu akan kita kenalkan nanti. Jadi roda kehidupan ini menyambung dengan materi-materi kita, termasuk muhasabah gitu ya. Ternyata nanti ketika kita di dunia ini sudah senantiasa muhasabah, wis ngitung-ngitung gitu ya, sudah berupaya untuk memperbaiki diri, wis dadi wong apik pingine, ning ternyata kok yo enek wae gitu ya. Kadang-kadang Allah tuh malah justru memberikan kita ujian-ujian yang beruntun, enek wae. Ternyata memang salah satu rahasianya orang yang betul-betul ingin dimuliakan Allah, yang akan menjadi orang yang betul-betul dekat dengan Allah, itu malah justru banyak diberi ujian-ujian. Maka roda kehidupan ini seperti roda, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Maka dalam lagu ini kita coba untuk buatkan sebagai pengingat ya, bahwa setiap hari ternyata kita akan menghadapi itu semuanya. Ujian, musibah itu menjadi mewarnai diri kita ya. Bagaimana solusinya supaya kita tetap istiqomah ya, supaya tidak ngelokro, karena kita sifat manusia itu punya sifat bosen. Kayak orang ngelokro, kayak tetap istiqomah. Maka tetap tenangkan pikirmu ya, jernihkan hatimu, sucikan jiwamu, pasrahkan Tuhan. Jadi tetap lagi setiap hari kita berupaya untuk istighfar, taubat, bersihkan hati, heningkan pikir. Itu berarti kita serahkan kepada Allah semuanya. Wes ora sadar tak pikir niko-niko, kabeh itu saka Gusti gitu ya. Dan kita berserah diri. Kalau kita sudah berserah diri, simbolnya berserah diri itu kalau tentara itu kan gini ya, wes menyerah gitu ya. Kalau sudah menyerah itu nggak mungkin akan ditembak. Maka Allah juga begitu. Kalau kita sudah menserahkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan menemukan hikmah yang terbaik.
hikmah terbaik. Maka dalam ref itu kita ingatkan, jangan hentikan langkah kaki. Jangan berhenti, nek wis ngelokro, bosen, apalagi stres. Ya, tetap jalani apapun kondisinya. Jangan hentikan langkah kaki, gitu ya. Terus berupaya, terus melaju sejauh dayamu. Artinya kita senantiasa berjalan, kita senantiasa hadapi sejauh kemampuan yang kita miliki. Dan jangan lupa panjatkan doa. Dungo, ya Allah, gitu ya. Mudahkanlah ya Allah menghadapi segala sesuatu. Dan insya Allah nanti kita akan betul-betul mendapatkan solusi. Dan kita diingatkan yang terakhir, roda kehidupan itu pasti berputar. Tidak mungkin kita akan diberikan rekoso terus. Nek rekoso ini roda oke ya mungkin. Nanti akan bergulir, kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan. Nanti habis ada kenikmatan kadang kita diberi musibah lagi. Diberikan sesuatu yang mungkin gak enak lagi. Dan itu semua akan berlalu karena memang takdir Allah dia seperti itu. Tidak ada yang bisa merubah. Kita punya kekayaan sepenuh bumi pun gak akan bisa merubah takdir Allah. Gak akan bisa menolak bahaya-bahaya, musibah dan sebagainya, karena semua ujian. Hingga akhir kehidupan kita akan menjalani seperti itu. Maka mudah-mudahan lagu Roda Kehidupan ini bisa menjadikan wejangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa muhasabah, kita senantiasa menghitung-hitung diri, akhirnya kita menjadi orang yang kaya hati, gitu ya. Yang kemudian insya Allah kita akan urip, kita akan semangat terus. Dan akhirnya kita bisa memiliki pandangan yang wang sinawang terus, gitu ya. Dan urip ini kita akan menjadikan diri kita menjadi insan yang sejati, insan mulia. Siapa itu? Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini benar tidak ada yang tanya, nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada hal yang kurang berkenan dari saya pribadi, Kang Adem, dan juga tentunya teman-teman semuanya, kru. Ada yang kurang pas di dalam menyiapkan, ada yang kurang pas dalam memberikan suguhan-suguhan kepada saudara-saudaraku semuanya. Ini tamu-tamunya Allah semuanya, gitu ya. Mudah-mudahan saling memaafkan. Dan kita berharap 2025 sekali lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Baik dari saya, kita cukupkan sekian. Kita akhiri secara resmi, nanti bisa dilanjutkan monggo kalau memang mau hiburan, ya. Ini ada teman-teman yang siap menghibur, kalau mau nyanyi-nyanyi, menghibur diri supaya hatinya tenang, monggo silakan, ya. Apalagi nyanyinya lagu-lagu religi tentang surgamu, tentang taubat, ya. Monggo dipersilakan. Baik, kita akhiri dakwah akustik pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kenalkan sebuah lagu baru.